Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rinka Rizky, NIM 181303105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM 7 pengantar kewirausahaan. Langsung saja untuk soal yang pertama. Buatlah bisnis plan sesuai dengan usaha yang Anda bikin di model bisnis kanvas. Di sini sudah disediakan tabel untuk model bisnis kanvas. Selanjutnya, dalam sebuah perencanaan bisnis atau bisnis plan yang baik harus mencantumkan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, nama usaha. Kue pie merupakan salah satu jenis camilan ringan yang terbuat dari tepung terigu dengan isian krim, susu manis atau selai yang terdapat berbagai varian topping di atasnya. Krim susu lembut dan kue pie yang sedikit kering merupakan perpaduan yang pas dan nikmat saat masuk ke dalam mulut. Pie Sweet Fruit adalah perusahaan yang bergerak di bidang jajanan pasar yang isiannya krim susu manis yang dikombinasikan dengan topping aneka buah segar. Bentuk perusahaan ini adalah perseorangan. Latar belakang saya mendirikan usaha ini adalah karena saya menyukai camilan dan buah. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk membuat kue pie yang dikombinasikan dengan aneka buah segar. Lokasi usaha berada di rumah owner yang bertempat di Kelandawaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Yang kedua, tujuan, visi dan misi perusahaan. Visi usaha menjadikan Pie Sweet Fruit sebagai usaha kue pie yang digemari oleh masyarakat. Sedangkan misi usaha yang pertama menghasilkan produk yang sehat, enak, bergizi, dan higienis, menciptakan inovasi baru dalam bidang jajanan pasar, mengembangkan usaha lebih luas, memberikan kepuasan kepada para pelanggan, memberikan harga terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat, dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat. Yang ketiga, analisis produk atau jasa dalam usaha. Membuka usaha di bidang jajanan pasar, Pie Sweet Fruit menawarkan kue pie yang berisikan krim susu manis dengan berbagai topping dari potongan buah seperti buah kiwi, buah stroberi, buah jeruk mandarin, dan buah anggur. Keunggulan usaha ini adalah letak penjualannya sangat strategis dan bertempat di pusat keramaian kota, serta merupakan variasi baru dari kue pie. Sedangkan kekurangan usaha ini adalah produk yang dihasilkan tidak dapat bertahan lama karena menggunakan buah segar sebagai topping. Yang keempat, target market usaha. Pendiri dari usaha Pie Sweet Fruit tidak menargetkan siapa saja yang dapat menikmati produk ini. Saya berharap dari berbagai kalangan masyarakat dapat menikmatinya dari anak kecil hingga orang dewasa. Karena masyarakat Indonesia menyukai kue pie atau kue kering yang diidentik dengan rasa yang manis. Yang kelima, strategi pemasaran. Pendiri akan mempromosikan usaha Pie Sweet Fruit melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp karena lebih cepat dan efisien. Pendiri berencana ingin membuat website khusus untuk usaha Pie Sweet Fruit agar konsumen dapat melihat perkembangan terbaru dari produk usaha Pie Sweet Fruit. Selain itu juga, pendiri akan mengadakan promo pada momen tertentu, memberikan diskon pada jumlah pesanan tertentu, dan menawarkan free ongkir seputaran Kecamatan Jembrana. Harga yang ditawarkan sesuai dengan kalangan ekonomi masyarakat, sehingga harganya terjangkau. Dengan harga Rp5.000 per buah, membuat produk ini sudah dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya yang keenam, analisis keuangan. Yang pertama, analisis biaya produksi. Total dari analisis biaya produksi ini adalah sebesar Rp341.500. Yang kedua, analisis biaya marketing. Total biayanya adalah sebesar Rp95.500. Yang ketiga, analisis biaya pengadaan alat. Total biayanya sebesar Rp500.000. Yang keempat, analisis biaya lain-lainnya. Total biayanya sebesar Rp50.000. Sehingga total biaya keseluruhan yang diperlukan dalam usaha Pie Sweet Fruit sebesar Rp987.000. Untuk analisis BEP atau Break Even Point, rumusnya adalah total modal per target dikali harga. Untuk total modalnya sebesar Rp987.000, per targetnya adalah 100 buah, dikali harga satuannya sebesar Rp5.000. Sehingga didapatkan untuk analisis BEP atau break point-nya sebesar 2 bulan. Usahakan balik modal dalam waktu 2 bulan atau dapat dikatakan pada bulan ketiga dan seterusnya sudah dapat mencetak profit.
Selanjutnya, yang ketujuh, proyeksi omset dan profit. Yang pertama, kapasitas produksi untuk bulan pertama sebesar 100 buah, untuk bulan kedua 150 buah, bulan ketiga sebesar 200 buah, bulan keempat sebesar 250 buah, bulan kelima sebesar 300 buah. Untuk target penjualannya adalah untuk bulan pertama sebesar 100 buah, bulan kedua sebesar 150 buah, bulan ketiga sebesar 200 buah, bulan keempat sebesar 250 buah, bulan kelima sebesar 300 buah. Selanjutnya, biaya produksi untuk bulan pertama yaitu sebesar 341.500, bulan kedua sebesar 512.250, bulan ketiga sebesar 683.000, bulan keempat sebesar 853.750, bulan kelima sebesar 1.024.000. Untuk omset di bulan pertama sebesar 500.000, bulan kedua sebesar 750.000, bulan ketiga sebesar 1 juta, bulan keempat sebesar 1.250.000, bulan kelima sebesar 1.500.000. Untuk profit bulan pertama sebesar 158.500 rupiah, bulan kedua sebesar 237.750 rupiah, bulan ketiga sebesar 317.000, bulan keempat sebesar 396.250, bulan kelima sebesar 476.000. Selanjutnya, soal nomor 2. Kisah sukses mendiri Tokopedia. William Tanuwijaya lahir di kota Pematang Siantar pada tanggal 18 November 1987. Tidak ada yang begitu istimewa dengan kehidupan masa kecil sang pendiri situs jual beli online terkemuka ini. William menghabiskan waktu kecilnya hingga masa SMA di kota kelahirannya. Setelah kuliah lulus dari SMA, William memberanikan diri untuk meninggalkan kampung halaman dan melanjutkan studinya ke Jakarta. Meninggalkan kampung halaman dengan dana yang tidak begitu besar, namun memiliki tekad dan impian yang kuat, akhirnya bisa membawanya ke ibu kota. Dengan menggunakan kapal laut dari Pematang Siantar menuju Jakarta selama 4 hari 3 malam. Akhirnya, ia pun tiba di Jakarta dengan optimis yang tinggi di dadanya. William berhasil masuk di Universitas Bina Nusantara atau BINUS, Jakarta dengan mengambil jurusan informatika. William menyadari bahwa kehidupan di Jakarta serba mahal, sedangkan uang saku dari orang tuanya dari kampung yang tidak seberapa. Akhirnya, membuat William memutuskan untuk bekerja sambil kuliah pada semester kedua. Ia bertekad untuk membantu orang tuanya untuk membiayai kuliahnya. William bekerja di sebuah warnet yang berlokasi tidak jauh dari kampusnya sebagai penjaga. Ia bekerja di warnet tersebut mulai jam 9 malam hingga jam 9 pagi. Kehidupan William akhirnya berkutat dengan komputer dan dunia online. Ia memang cenderung bersifat introvert, sangat tertolong dengan adanya fasilitas internet gratis di tempat kerjanya. Ia bisa tetap bersosialisasi dengan bergabung dalam grup-grup online. Setelah bergelut dengan dunia kampus sembari bekerja sebagai penjaga warnet, akhirnya William Tanuwijaya berhasil lulus dari Universitas Bina Nusantara. Ia pun mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di bidang pengembangan software, komputer dan diterima. Meski demikian, William memimpikan untuk bisa mendirikan perusahaan sendiri. Ia memiliki impian untuk memiliki perusahaan di bidang internet sendiri nantinya. Saat ia masih bekerja sebagai penjaga warnet sekaligus mahasiswa pun, ia seringkali diminta tolong orang untuk membuatkan website toko online. Namun demikian, kebanyakan dari mereka masih begitu awam dengan dunia online, padahal keberadaan sebuah website haruslah terus-menerus diaktifkan dengan berbagai hal. Tentunya, berbagai hal sesekali menjadi kendala bagi para pedagang online. Hal ini memunculkan ide bagi William untuk bisa membuat sebuah situs jual beli online dengan konsep marketplace yang sederhana, terpercaya, serta gratis. Ide ini juga menjadi awal mimpi William Tanuwijaya untuk membangun Tokopedia. Dengan ide yang dimilikinya, William akhirnya mengajak seorang temannya yang bernama Leonidas Alpha Edition untuk membangun Tokopedia yang merupakan startup jual beli online dan dapat menghubungkan antara penjual dan pembeli di seluruh Indonesia secara gratis. Pada tahun 2007, William mulai membangun Tokopedia. Ide membangun Tokopedia tersebut datang saat William berkesempatan menjadi moderator dalam sebuah forum online yang memiliki fasilitas jual beli. Dari sinilah
Kemudian William mulai terinspirasi untuk menciptakan startup baru yang diberi nama Tokopedia. Namun demikian, untuk membangun situs jual beli online sesuai dengan impiannya tersebut ternyata membutuhkan modal yang besar. Kondisi semakin terasa sulit karena ayah William divonis memiliki penyakit kanker yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Di samping ingin fokus dengan pembangunan Tokopedia, William diharuskan untuk tetap bekerja karena ia menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun sulit, William memiliki keoptimisan bahwa idenya akan berhasil sehingga ia pun terus berusaha mencari modal atau pengadaan guna mengembangkan usaha yang ia miliki. Belajar dari Facebook dan Google, ia berhasil dibangun dan berkembang melalui pendanaan Ventura yang mau memberikan funding. Akhirnya, William pun menemui bos di mana ia bekerja untuk menceritakan idenya tersebut. Saat itu, hanya bosnya itulah orang yang berduit yang ia kenal. Dari bosnya, ia pun mulai mendatangi kenalan teman-teman bosnya untuk membantunya memodali ide besarnya tentang Tokopedia. William menceritakan tentang Tokopedia yang merupakan sebuah pasar online atau e-commerce di mana penjual dan pembeli di seluruh dunia bisa bertemu. Orang-orang bisa memasarkan produknya melalui situs jual beli online yang dibangunnya. Tokopedia ini bisa jadi perantara jual beli yang aman bagi para penggunanya dan diharapkan bisa memecahkan masalah marketplace yang dihadapi di Indonesia. William Tanuwijaya berusaha keras mencari investor untuk membiayai ide Tokopedia yang ia miliki selama 2 tahun. Kebanyakan investor yang ia jumpai mempertanyakan tentang pengalaman William dalam berbisnis. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa ide William tentang Tokopedia adalah mimpi yang terlalu tinggi. Dari sinilah William menyadari bahwa modal kepercayaan menjadi hal yang sangat penting. Nyatanya, mendapatkan kepercayaan dari online itu memulai bisnis sangat sulit diperoleh karena ia melakukan usahanya tersebut benar-benar dari nol. Pada tahun 2009, William berhasil mendapatkan investor hingga tepatnya pada tanggal 6 Februari 2009, ia pun berhasil mendirikan Tokopedia. Dan tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009, situs jual beli online Tokopedia yang ia bangun berhasil diluncurkan secara resmi di publik. Bahkan Tokopedia pun berhasil mendapatkan penghargaan sebagai e-commerce terbaik di Indonesia dari Bubu Award. Mengingat perkembangan Tokopedia yang sangat baik dari tahun ke tahun, situs jual beli online terus mendapatkan pendanaan dari berbagai investor seperti Venture pada tahun 2010, Cyber Agent Venture pada tahun 2011, Benos Planet tahun 2012, dan SoftBank pada tahun 2013 dan 2014. Tokopedia berhasil mendapatkan kucuran dana sebesar $100 juta dari SoftBank Internet serta Squid Capital untuk menjadikan Tokopedia sebagai marketplace berkelas internasional. William Tanuwijaya saat ini telah menjadi CEO Tokopedia bersama rekannya Leonidas Alpha Edition yang menjadi COO Tokopedia dari yang awalnya hanya memiliki 4 pegawai hingga berkembang menjadi 300 pegawai. Mereka berusaha keras dan tak pantang menyerah untuk menjadikan Tokopedia mampu berkembang secara pesat hingga saat ini. Pada tahun 2017, Tokopedia pun berhasil menjadi startup unicorn, yaitu startup yang memiliki nilai di atas $1 miliar atau sekitar 14 triliun rupiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.